نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستبادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia berbicara tentang akikah. Akikah dalam syariat agama ini sudah menjadi umum dikerjakan oleh setiap umat Islam, mobil khusus di Indonesia. Akikah itu artinya dalam bahasa lughah, dalam segi bahasa adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi, itu akikah secara lughah. Ya. Dan pengertian akikah adalah hewan yang disembelih atas nama anak yang lahir karena ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini biasanya terjadi dan bahkan disunahkan jika bayi tersebut lahir usia 7 hari. Sunahnya yang dianjurkan itu pada saat bayi lahir dalam usia 7 hari, maka itu disunahkan untuk mengakikahkan putra kita maupun putri kita. Ya, kalau yang laki-laki berarti akikahnya 2 ekor kambing, sementara kalau perempuan akikahnya 1 ekor kambing. Andaikan saja maaf kita nggak mampu 2 ekor kambing, lahirnya putra laki-laki anak kita maunya 1 ekor, 1 ekor juga cukup. Ya, begitu. Itu namanya akikah. Dan akikah ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Ya. Dan perlu kiranya kita ketahui bersama dalam sebuah hadis dari Samurah bin Jundab, ya, beliau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi." Setiap bayi yang lahir ke alam dunia itu bergantung dari akikahnya. Artinya murtahinun di sini bahasanya apa? Tergadai, ya, dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yaumal sabi, sehingga disembelihkan hewan korban, hewan akikah pada hari ke-7. Wa yulad tahu wa yusafa, dipotong rambutnya, digunting rambutnya dan diberikan nama. Jadi ketika misalnya ada orang, ya, yang lahir, bayinya lahir, itu dikasih namanya. Kalau pendapat hadis tadi adalah di hari ke-7 kasih nama, gunting rambut, ya, sekaligus di akikahnya. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Hambali boleh ketika bayi tersebut lahir hari pertama juga boleh dikasih nama, gitu. Dan akikahnya di hari yang ke-7 sunahnya yang disunahkan itu. Andaikan saja maaf, ya, ada bayi yang lahir kemudian pada hari ke-7 orang tuanya belum sanggup, ya, boleh kelipatan hari 7 tadi, berarti hari yang berapa? 14 ke hari 21, 28 dan 35 dan seterusnya. Kalau misalnya orang tuanya mampu pas lahir kemudian hari ke-7-nya dipotong kambing, diakikahnya lebih bagus sunahnya. Kalau seandainya orang tuanya belum mampu, ditunggu sampai sebelum balik. Artinya sampai balik. Ini masalah. Jadi akikah itu adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya.
Ya. Dalam keterangan akul walidi alal walad, kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 6. Ya, yang perlu kita camkan sebagai orang tua dan calon-calon orang tua. Ya, yang belum punya anak, insya Allah kita doakan mudah-mudahan agar cepat punya momongan, ya, agar dapat merasakan betapa nikmatnya sebagai orang tua. Ya, itu. Insya Allah mudah-mudahan. Kewajiban orang tua yang pertama apa? Tadi yang pertama adalah memberikan nama. Kewajiban orang tua memberikan nama yang baik terhadap anaknya. Kenapa? Karena nanti kata Rasulullah, orang itu akan dipanggil pada saat hari kiamat tadi nama dan orang tuanya. Ya, yang dipanggil nanti pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya kita ngasih anak kita lahir, kasih nama yang bagus, kasih nama yang baik, karena nama tersebut nanti dipanggil di hari kiamat dengan bapaknya, nama bapaknya. Misalnya ini, Abdullah Syafi'i bin Bapak Risin. Nah, itu bapaknya disebut. Jadi nama anaknya disebut, nama orang tuanya juga disebut, binnya. Ya, gitu. Makanya kasih namanya, nama anak dengan nama yang baik, ucapan yang baik. Jangan kasih nama asal nama. Kalau orang dulu barangkali dia sesuai hari kelahiran. Ya, misalnya namanya, lahirnya hari Selasa. Kasih nama Tani. Sahim kalau laki, Tani kalau perempuan. Orang dulu, ya. Kalau misalnya maaf lahirnya hari Kamis, itu sesuai nama hari kelahiran. Biasanya kayak gitu orang dulu. Kalau orang sekarang juga lebih paham, ya. Karena banyak nama-nama yang bagus. Nama-nama yang bagus itu nama yang bersanding dengan nama Asmaul Husna, nama Allah. Misalnya yang paling bagus Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, ya. Kenapa? Karena ada nama Allah di belakangnya yang bagus kayak gitu, ya. Kalau misalnya namanya itu udah lupa itu banyak, boleh kita cari nama para nabi dan rasul, ya, seperti Ismail, ya, mereka itu Yunus, ya, Yusuf, ya, itu banyak, itu diambil dari nama-nama nabi dan rasul. Banyak nama-nama yang bagus. Ya, nama sahabat, ya, nama-nama orang soleh, boleh diambil. Karena nanti pada hari kiamat itu orang dipanggil itu dari namanya dulu. Ya, kalau misalnya namanya jelek, ya, apalagi namanya yang tidak mengandung doa, ya, nanti kecewa. Kalau udah di hari kiamat kecewa, ya itu karena memang tadi awalnya orang tuanya waktu dalam dunia tidak memberikan nama yang baik. Makanya kita sekarang, anak-anak sekarang, orang-orang tua sekarang yang udah modern, ya, banyak tuh di Google tuh nama-nama yang bagus sesuai dengan artinya, ya, karena nama juga adalah merupakan doa. Ya, mudah-mudahan asbab nama tersebut sesuai dengan permohonan kita, harapan kita, seperti itu. Ya, jadi kewajiban orang tua yang pertama adalah memberikan nama yang baik buat anaknya. Nah, sekaligus ini memberikan nama dan mengakikahkan anaknya, gitu. Dan akikah ini banyak paham ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita, ya, bahwa akikah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena beliau juga ketika anak Siti Fatimah yang bernama Hasan dan Husain juga pernah diakikahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang berkewajiban memberikan akikah itu yang mengakikahkan adalah orang tua sebetulnya. Orang tua yang sudah mampu mengakikahkan anaknya, maka kewajiban orang tua harus diakikahkan. Artinya sunnah muakkadahnya harus diakikahkan putra putrinya. Nah, kenapa Rasulullah mengakikahkan anak pada Siti Fatimah, Sayyidina Ali itu kakeknya Rasulullah sendiri, karena beliau sudah izin kepada putranya, kepada putrinya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Akhirnya karena sudah diizinkan, akhirnya begini Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain dengan masing-masing kekasihnya. Jadi kalau misalnya kita belum mampu misalnya mengakikahkan doa itu kambing, satu atau dua cukup, sudah termasuk mencukupi sunnah muakkadahnya akikah tadi. Ya,
Jadi kamu harus dua. Dan ketika kita mengakekkan putra putri kita juga nggak harus kambingnya laki-laki, perempuan juga nggak apa-apa. Gitu. Baik, Bapak sudah selesai bagian. Jadi yang pertama kewajiban seorang tua terhadap anaknya adalah memberikan nama yang baik buat anaknya. Jadi kalau misalnya kita kasih nama anak kita, kasihlah nama yang baik buat anak kita. Karena waktunya terbatas, langsung saja. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan. Yang kedua adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan nafkah yang halal. Itu kewajiban orang tua. Jadi orang tua wajib berusaha mencari nafkah buat anak, buat istrinya, tapi dengan nafkah yang halal. Ya, jangan kita ngasih anak makan dengan barang yang haram. Sebab pengaruhnya nanti tentunya buat anak juga. Ya, kadang ada maaf ya, anak kita dititip ke tempat pengajian, titip pondok-pondok pesantren. Maaf, kadang-kadang anak tersebut ada yang lambat untuk menerima pelajaran. Ya, ada yang susah menerima pelajaran. Ya, kita koreksi diri kita. Apakah di antara makanan yang kita berikan kepada anak kita itu ada barang yang halal? Ya, dari situ. Karena pengaruhnya seperti itu. Jadi makanya kata Rasulullah, ketika kita memberikan nafkah pada anak istri kita, hendaknya dengan makanan yang halal, perkara yang halal. Karena makanan yang dimakan oleh anak kita itu akan menjadi darah dan daging yang nantinya akan berpengaruh dalam jiwa dan tubuh anak-anak kita. Yang kedua, memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak kita. Ya, sebab anak itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man razaqahu biwaladin wa 'alaihi bi ta'limihi wa ta'limihi." Siapa orang yang diberikan rezeki berupa anak, maka kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik buat anaknya. Ya, terutama pendidikan agama. Ya, karena dalam agama tentunya diajarkan adab, akhlak dan sebagainya. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak tersebut dari awal, dari usia dini kita sudah berikan agama yang baik, insya Allah di kemudian harinya anak tersebut akan memberikan syafaat buat kita semua. Ya, sebab siapa orang yang telah diberikan rezeki berupa anak, kemudian diberikan pendidikan yang baik dan pendidikan agama, maka insya Allah anak tersebut akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Ya, gitu. Jadi harapan kita mudah-mudahan semua di sini, terutama Ananda Syekhul Bahri juga Ananda Eva Purwati, karena memang ini anak pertama, bisa diberikan pendidikan yang baik. Ya, oleh orang tua, terutama pendidikan agama. Ya, berapa? Yang ketiga. Yang keempat sudah tadi. Ya. Ya. Yang keempatnya adalah menciptakan putri dan putra kita. Jadi kewajiban orang tua menciptakan. Ya, dicitan, dibuang kotoran. Kalau misalnya anaknya laki-laki tentunya ujung titiknya ya dibuang. Agar ketika dia melaksanakan sholat segala macamnya untuk membersihkan, kemaluan tadi lebih mudah. Nah, kalau perempuan tentunya udah tahu yang perempuan lebih biasanya yang jelas bahwa anak laki maupun perempuan itu wajib orang tuanya adalah membersihkannya. Ya, empat ya. Yang kelima tugas dan kewajiban orang tua setelah digitan, ya, diberikan pendidikan yang baik buat anak-anak kita. Kemudian apa? Yang kelima, mengawininya. Ya, girang lagi yang mudanya. Itu kewajiban orang tua. Dikawin maksudnya, ya, yang ngawinin, yang berkewajiban ngawinin itu adalah orang tua. Ya, terakhir itu. Ya, kita udah kasih nama yang baik sama anak kita. Ya, kemudian dikasih makanan yang halal, yang baik untuk anak kita, dikasih nafkah, dikasih pendidikan yang baik. Nah, setelah dia dewasa, tugas orang tua yang terakhir adalah mengawinkannya, kewajiban orang tua. Ya, ya, mudah-mudahan itu semua kalau misalnya kita sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya, nantinya tidak ada tuntutan dari anak. Karena apa? Ketika misalnya anak tersebut lahir
sempurna, dewasa, terus kita kawinkan, kita kasih pendidikan yang baik dengan orang tua. Suatu saat misalnya maaf, dia sudah meninggal dunia, kita sudah meninggal dunia, ketika nanti menghadap Allah di akhir hari nanti, pada hari kiamat, tidak ada tuntutan. Karena ada anak bisa memberikan syafaat buat orang tuanya, juga bisa membawa orang tuanya ke jurang api neraka. Ya. Kalau misalnya kita nggak bisa berikan pendidikan yang baik buat anak-anak kita, nantinya ketika kita udah masuk surga, karena kita melaksanakan ibadah dan baik, sementara anaknya selama di alam dunia dianggapin, nggak ibadah dianggapin, nggak sholat dianggapin, berbuat maksiat dianggapin. Nanti suatu saat ketika kita masuk surga, sementara anaknya dimasukin neraka, anak diprotes sama Allah. Ya Allah, saya protes ya Allah. Itu saya bilang yang masuk ke surga. Itu orang tua saya, Allah. Orang tua saya nggak ikhlas dimasukin ke dalam surga. Ya, ini saya anaknya. Saya waktu dalam dunia nggak pernah diajarin salat, nggak pernah diajarin puasa. Ya, saya berbuat maksiat dianggapin aja, nggak pernah dilarang. Ya, saya nggak tahu sama sekali tentang agama. Ya, sementara orang tua saya ibadah enak, duduknya muslim tenang, belajar agama tenang, sholatnya tenang, nggak pernah ngirin saya. Ya, nggak pernah memperhatikan saya. Ya, saya protes. Kemudian orang yang tadi masuk ke dalam surga dipanggil ke Allah. Dosen maksa, maaf. Ini bener anak antum. Dosen maksa, bener ya Allah. Emang bener anak antum. Waktu hidup di dalam dunia nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah. Diajar puasa, nggak pernah. Diajar berbuat kebaikan, tidak pernah. Berbuat maksiat, dianggapin lain. Nah ini, sekarang antum yang tadinya bakal masuk surga, saya tanya lagi. Sama-sama anak-anak atau di neraka. Jadi anak bisa memberikan syafaat. Kalau anaknya baik, anaknya yang saleh, ya ketika orang tua meninggal dunia, dia bisa ngaji, ngerti agama, didoain orang tuanya yang meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai buat orang tuanya. Ya, itu anak yang baik, anak yang bisa bermanfaat buat orang tuanya. Ya, itu semua tergantung bagaimana kita mendidik putra putri kita ketika kita di dalam dunia. Kalau kita didik dengan baik, insya Allah memberikan syafaat buat kita, baik dunia maupun akhirat. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan pendidikan yang baik buat anak kita, maka anak akan memberikan madarat, akan memberikan hujah, ya, buat kita. Itu bukan memberikan manfaat, tapi memberikan madarat buat kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ini semua buat kita para orang tua akan menjadikan pelajaran buat kita dan nasihat buat saya pribadi, khususnya dan umumnya semua jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak kita, karena memang tugas kewajiban kita itu adalah memberikan pendidikan, memberikan nama yang baik, pendidikan yang baik, makanan yang baik, ya. Itu semuanya tentunya buat anak-anak kita dan kita semua manfaatnya. Ya. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari, karena waktunya sudah memasuki waktu sholat asar. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit yang bisa saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.